Untuk video kali ini kami akan merekomendasikan ke kalian HP terbaik untuk kebutuhan sehari-hari dan pas di kantong serta memiliki fitur-fitur yang mumpuni. Sebelum masuk ke videonya, bantu like dan subscribe video ini untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Motorola G4055G. Jika kamu butuh HP 5G yang gak nguras dompet tapi speknya udah gahar, kenalin, Motorola G4055G. HP ini dibekali RAM 8 plus 8GB, jadi total 16GB, sangat cocok untuk multitasking. Untuk storage-nya juga gede, 256GB, cocok banget buat yang suka install banyak game. Untuk layarnya 6,5 inci, udah 120Hz walau masih IPS LCD dan resolusinya cuma HD+. Tapi buat scrolling medsos udah enak. Kamera belakang 50MP, depan 16MP. Hasilnya sih oke buat harga segini, asal jangan ngarep setajam flagship ya. Terus suaranya udah Dolby Atmos, jadi nonton film kesayangan kalian terasa makin hidup. HP ini memakai chipset Snapdragon 6S Gen 3, yang cukup hemat daya dan performa stabil. Ditambah Android 14 yang bisa diupgrade ke Android 15. Baterainya gede, 5000 mAh, tapi chargernya cuma 20 watt. Desainnya juga cakep, pakai bahan vegan leather Pantone yang kelihatan mahal. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Tecno Pova 6 NFC, HP ini baterainya berkapasitas 6000 mAh, dan ngecasnya cepet banget pakai 70 watt ultra charging. Layarnya udah 6,78 inci AMOLED, 1 miliar warna, refresh rate 120Hz, udah pakai dynamic port juga. Jadi cakep banget buat nonton dan scrolling medsos. Pakai chipset Helio G99 Ultimate 6nm, main MLBB sama Free Fire bisa sampai 90 fps, lancar jaya. Untuk kamera belakang 108MP plus quad LED flash, kamera depan 32MP dual LED flash, membuat hasil foto kamu kelihatan keren. RAM-nya udah gede parah, 12 plus 12GB extended, storage 256GB. Udah stereo speaker, NFC, Android 14, dan desainnya tipis, cuma 7,9mm. Gokil sih? Untuk kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Bro, lo pernah gak sih lihat HP harga mid-range tapi failsnya tuh udah kayak flagship? Kenalin, Xiaomi Redmi Note 14 5G. Pertama, kameranya 108MP di mana hasil fotonya beneran tajam dan detail. Bahkan pas di zoom, ada OIS dan AIS juga. Jadi video lo nggak bakal goyang-goyang. Untuk layarnya udah AMOLED 6,67 inci. Refresh rate 120Hz, dan kecerahan sampai 2100 nit. Buat scroll TikTok atau nonton Netflix di luar ruangan, jelas nyaman banget. HP ini ditenagai MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Jadi multitasking, gaming, semua lancar. RAM-nya sampai 12GB, storage sampai 512GB, dan bisa ditambah 1TB. Untuk kapasitas baterainya ada di 5110 mAh plus 45 watt turbo charging. Oh ya, build quality-nya solid, udah ada Gorilla Glass 5 dan tahan cipratan air IP64, dual speaker, ada NFC, dan masih ada jack 3,5mm. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Jika kamu nyari HP mid-range, tapi pengen yang tampilannya mewah, performa ngebut, kamera cakep, dan gak bikin kantong bolong, nah, Realme 12 Plus ini jawabannya. Desainnya ada sentuhan premium yang bikin kelihatan mahal padahal harganya masih bersahabat. Bodinya ringan, cuma 190 gram, nyaman banget digenggam, gak bikin pegel kalau scrolling lama-lama. Layarnya udah AMOLED 120Hz, jadi buat yang doyan nonton Netflix atau scrolling TikTok, dijamin smooth parah. Ditambah lagi dual speaker stereonya, suaranya mantep, bikin pengalaman multimedia makin asik. HP ini dibekali chipset MediaTek Dimensity 7055G, multitasking lancar, main game juga mulus. Gak gampang panas karena ada vapor chamber cooling. Untuk baterainya udah gede yaitu 5000 mAh, dan ada 67 watt super fog yang ngecas dari 0 ke 100 itu bentar banget. Untuk kameranya ada sensor Sony LYT600 OIS, hasil portretnya tajam dan bokehnya natural. Kamera ultrawide 112 derajat, selfie 16 MP. HP ini udah ada fingerprint di layar,
Realme UI 5. 0 based on Android 14, NFC 360 derajat, sampai tahan air debu IP54. Lengkap sih, buat kelasnya. Untuk kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut.